selain memanipulasi teks kita bisa ubah warna-warnanya, kita bisa ganti opacity-nya atau transparansinya. Kita juga ya bisa mengganti background-nya teman-teman. Jadi ada beberapa elemen yang bisa kita coba di sini. Saya kasih ini lagi. Oke, background, CSS background seperti itu ya. Jadi yang pertama itu kita bisa memanipulasi background colornya teman-teman. Warna dari backgroundnya kita bisa ubah. Yang kedua kita bisa memasukkan image teman-teman. Nah yang ketiga kita juga bisa melakukan pengulangan image. Jadi ini masih dalam image. Jadi kita bisa melakukan repeat pada image. Kemudian yang keempat kita bisa mengatur attachment atau posisinya. Attachment. Kemudian yang kelima kita bisa mengatur posisinya. Ini bedanya attachment dia absolute, jadi disimpan di kanan, di kiri seperti itu ya. Dan terakhir kita juga akan mencoba belajar shorthand teman-teman. Shorthand itu shorthand artinya penulisan singkat untuk mewakili semua poin-poin yang ini gitu ya. Oke, kita akan manipulasi sekarang. Tentu background itu menggunakan background color teman-teman. Saya akan ubah yang di H1 ini yang cukup besar. Nama propertinya adalah background color. Seperti ini. Warnanya tentu warnanya sesuai kayak video sebelumnya teman-teman. Jadi kita bisa pakai colors, nama colorsnya bisa pakai RGB, hexadecimal, HSL. Untuk sekarang karena warnanya ini seperti ini, saya ubah jadi warna lebih gelap ya, indigo. Oke. Kita pakai, saya lebih terbiasa menggunakan hexadecimal teman-teman. Itu free-per sih teman-teman. Teman-teman mau pakai hexadecimal, mau pakai RGBA seperti itu ya. Kita save, kita coba lihat hasilnya. Terlalu gelap ya. Saya ingin ubah warna yang ini jadi lebih cerah ya. Saya kasih warna putih deh ya. Nggak berubah ya. Saya ambil di sini aja. Atau kalau putih, setahu saya itu pakai hashtag FFF ya. FFF ya. Jadi ada 6. Setelah itu kita reload. Oke, seperti ini ya. Ini adalah CSS background teman-teman. Implementasi yang pertama selesai ya. Kemudian image. Nah, image ini teman-teman bisa pakai image dari resource yang di internal atau bisa menggunakan link di luar dari project kita atau misalnya di internet seperti itu. Kita paling simpel kita ambil dari internet ya. Saya masuk ke Hamisi PBG. Teman-teman juga kunjungi ya hamisippg.org ya. Di sini juga ada forum diskusi teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke for this misi Hamisi PPG, forum diskusi terbesar untuk mahasiswa informatika dan sistem informasi ya teman-teman. Itu dia sedikit promosinya. Saya ambil fotonya di sini. Copy image address teman-teman. Atau kalau misalnya belum ini, buka di drag ya teman-teman. Drag dibuka ke new tab atau saya tab ke sini aja. Ini saya copy yang ininya, URL-nya. Saya bikin dan kita coba di mana? Kita coba di saya ingin coba di body teman-teman. Jadi HTML kita coba di tag body-nya. Saya di sini karena body paling luar, saya akan simpan body paling atas ya. Kayak gini. Kita kasih background image, pakai URL-nya kita masukin seperti itu. Ini juga URL bisa menggunakan directory ya teman-teman. Sekali lagi, kalau misalnya si URL-nya berada pada folder yang sama di style, tinggal masukkan nama image-nya .png seperti itu. Atau misalnya kalau di luar folder kita bisa
keluar dulu satu kali gitu, terus masuk ke folder img misalnya, atau resources src seperti itu, kita bisa ya. Karena kita menggunakan link, jadi kita paste ini seperti itu ya. Kita coba reload apa yang terjadi, dan ini dia ya, besar banget teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita ubah-ubah lagi teman-teman. Jadi ada properti yang selanjutnya yang kita butuhkan. Ini mungkin saya hilangin ya. Nah, yang kedua ini background repeat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita zoom out ini banyak banget teman-teman. Ini nggak akan terus terulang sesuai ukuran screennya teman-teman. Ini ada lagi, ke sana ada lagi, ke sana ada lagi gitu ya. Jadi kita bisa mengatur repeat task atau pengulangannya dengan repeat ya. Background repeat, background repeat gitu. Ada repeat, itu ada no repeat. No repeat artinya kita save, kita lihat dia cuma nggak akan mengulang ya, cuma satu kali. Dan misalnya kita repeat X, artinya sumbu X teman-teman. X itu kan horizontal, jadi kita lihat ini horizontal seperti itu. Kemudian sumbu Y ya mungkin bisa tebak juga ya, jadi seperti ini gitu. Saya nggak akan ngulang-ngulang ya, gitu aja. No repeat teman-teman ya, no repeat gitu. Kita reload, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah background attachment teman-teman. Jadi posisinya kita bisa disimpan di mana gitu. Apakah posisinya akan berupa pix atau misalnya akan berupa scroll gitu ya. Kita cobain biar kelihatan ya. Misalnya kita coba repeat Y ya. Y kita background apa tadi? Background attachment. Di sini ada banyak ya, ada fixed, ada local, ada scroll, ada inherit. Inherit artinya sesuai dengan inherit itu pewarisan ya. Jadi kalau misalnya si body itu berada di dalam tag itu, maka dia akan mengacu pada properti yang ada di sana. Kalau scroll, kita coba satu aja. Kita coba fixed ya. Kalau fixed dia, kalau misalnya scroll itu nggak akan ini teman-teman. Saya coba ini. Gini. Nah, ini kan di scroll ya teman-teman. Karena fixed, dia si gambarnya diam ya. Ini mungkin kelihatan sedikit ya teman-teman si logonya. Saya ingin coba agar dia bisa scroll ya. Tuh lihat ya. Ini dia fixed teman-teman. Kita coba scroll, apa yang terjadi? Kita reload lagi. Nah, ketika kita scroll, si gambarnya akan ikut scroll teman-teman. Seperti itu. Biasanya yang digunain itu sih, ada fixed, yang kedua ada scroll ya, gitu ya. Saya ingin fixed aja ya, karena pusing liatnya. Nah yang terakhir, background shorthand teman-teman. Jadi menyingkat semua apa yang kita tulis. Misalnya ini kan banyak banget ya, kayak gini. Apalagi kalau misalnya si bodinya kita pengen color gitu ya, background color maksudnya. Background color misalnya kita kasih warna apa ya, warna aqua deh ya, aquamarine ya. Kita coba reload, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah ada cara penulisan, karena kita panjang kayak gini kita cukup menuliskan background teman-teman. Jadi ini saya mungkin komentar dulu ya, sini 4 baris ini saya komentar. Di sini kita pakai background teman-teman. Background yang pertama itu harus warnanya dulu. Jadi kita misalnya ini pakai aquamarine tadi, di spasi baru image-nya, background image-nya. Saya copy yang ini. Seperti itu, gini. Yang kedua, yang ketiga ya teman-teman, repeat-nya mau apa? Saya pakai repeat ya, gitu ya. Spasi, repeat ya. Kemudian selanjutnya attachment-nya mau kayak gimana ya, gitu. Jadi kita reload, maka akan hasilnya sama teman-teman. Attachment sebenarnya tadi yang kelewat ya, ada position teman-teman ya. Position itu kita lupa. Kalau misalnya kita lihat ini semua nempel di kiri paling atas ya.
kita juga bisa menggunakan, saya simpan di sini aja. Ini nama properti kalau misalnya sendiri, dia background position teman-teman. Position bisa bottom. Jadi ada dua sebenarnya, bisa right, misalnya right top gitu ya. Kita coba save. Saya ini simpan di sini aja teman-teman. Ini penulisannya kayak gini ya. Nah kayak gini penulisannya, berhubung akan error, atau saya komentar saja gitu. Di repeat, setelah repeat Y kayak gini, right top. Kita reload, maka akan berada di sini. Saya no repeat, kita coba ya, biar terlihat ya. Nah, si ininya akan di sini. Kita juga bisa menggunakan misalnya center top. Kemana ini? Oke, ya. Maka akan di tengah. Atau misalnya mau di paling tengah, kita center apa yang center center lah seperti ini ya. Di posisinya akan berada di tengah-tengah teman-teman. Jadi center antara horizontal dan center antara vertikal. Oke, itu dia. Dirangkum sedikit. Aduh, suara menangis ya. Jadi dirangkum sedikit teman-teman, ada color, ada image, ada repeat, attachment, posisi, dan shorthand. Ini position ya teman-teman. Position gitu ya. Oke.